Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah kebahagiaan ya. Saya merasakan energi kebahagiaan. Kebahagiaan apa saja yang akan kamu dapat di hari ke depan ya. Oke, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita pick a card. Kamu silahkan pilih ya. Kebahagiaan mana saja yang akan kamu raih ataupun yang ingin kamu dapatkan, dan itu doamu ya, semesta akan memberikannya kepada kamu, dimana ya kamu memilihnya gitu. Keputusanmu adalah batu loncatan untuk nasibmu di masa depan ya. Jadi pilihlah ya yang terbaik sesuai intuisimu, apakah pile A ataukah pile B ya. Di sini yang positif ya, jadi jangan takut, oh kok saya takut nanti dapat yang ngejelek ya. Nggak ada, sesuai tema ya. Kalau temanya kurang bagus ya isinya juga pasti yang negatif, tetapi kan itu untuk berjaga-jaga. Nah ini kondisinya kamu bebas karena ini yang bagus-bagusnya yang akan semesta berikan kepada kalian ya. Oke, silahkan pilih ya, pile pertama ataukah pile kedua. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, habis itu kamu pilih sesuai kata hatimu, intuisimu, dan kamu bisa lanjut mendengarkan readingannya. Saya mulai di pile pertama dulu. Saya sisihkan pile keduanya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, yang sudah semesta sediakan untukmu, yang memilih pile pertama. Oke, di sini ada Ten of Swords, wow, Knight of Pentacles, King of Cups, ada Five of Swords, Ace of Swords, ada The World. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. The World. Di sini ada Ten of Wands dan ada Two of Pentacles. Wah, saya merasakan di sini ya ada kesakit hatian, tetapi jangan takut ya, sakit hati itu akan terbayar dengan kamu dikelilingi dengan orang-orang baik ya. Jangan kaget kalau suatu saat nanti orang-orang yang jahat pada kamu malah meminta maaf atau malu ya. Kalau memang seandainya dia masih ingin datang kepada kamu, dia akan menjadi orang yang baik gitu ya. Artinya dia banyak belajar dari sikap kamu. Tetapi kalau memang dia tidak mau berubah ya, dia akan menghindar, dia akan malu gitu ya. Jadi ada orang-orang yang jahat ya, kamu gak usah pedulikan. Ngapain kita mau pedulikan orang jahat ya. Hal baik adalah dia akan jauh lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena dia tersadarkan oleh dirimu ya, dan kamu akan dipenuhi dengan orang-orang baik yang akan datang mengisi hari-hari kamu, entah dari sahabat, entah dari keluarga ataupun pasangan ya. Di sini juga saya merasakan energi ya, dimana kamu nggak akan jomblo lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin ada yang menyakitimu, triparty, akan datang orang-orang yang tepat, terutama kalau dibilang pasangan, orang-orang yang memang setia, yang cocok untuk kamu. Jangan takut ya.
Mungkin kemarin kamu diduakan, tidak diinginkan atau dimanfaatkan, nanti ke depan akan datang orang yang baik ya. Ini bicara tentang pasangan, ataupun mungkin kondisinya ada hubungan triparti ya. Kamu sudah menikah, ini contoh ya. Saya lihat di sini dia menyesal dan dia akan minta maaf dan mau untuk rujuk ataupun ya meminta maaf seperti gitu ya. Ataupun kalau putus ya dia ingin sambung kembali. Nah ini tadi saya bilang kan, orang-orang baik yang akan melindungi kamu. Jadi kalau macam contohnya dia triparti, dia akan menyesal dan dia akan memilih kamu untuk bisa lebih up. Kalau kamu sebagai selingkuhan, ya berarti nanti mungkin kamu atau dia nggak merasa nggak nyaman sehingga dia akan kembali ke istrinya. Karena kenapa? Karena itu sikap jahat kan. Kalau dia mendua, dimana nanti kamu akan mendapatkan orang yang betul-betul tulus memprioritaskan kamu. Nah itu ya, bicara dari pasangan ya, ada juga yang akan nikah atau ya setidaknya mungkin lamaran dulu ya. Saya lihat di sini untuk ke jenjang yang lebih serius. Makanya tadi saya bilang kalau kamu jomblo, kamu akan mendapatkan pasangan yang betul-betul serius, mau ke tahap yang lebih serius. Kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ya mungkin kondisinya kamu akan lamaran atau nikah. Kalau nikah dia tambah sayang. Ya, kalau sudah nikah dia tambah sayang. Kalaupun mungkin dia yang tadi saya bilang dia ada triparti atau agak sedikit cuek, ke depan dia akan lebih peka terhadap dirimu, lebih cinta terhadap keluarga, ya. Oke, berikutnya saya merasakan di sini ya tentang anak ya. Tentang anak di sini mungkin ada kelahiran ya, ataupun mungkin kamu akan kedatangan tamu ya. Bicara anak ini mungkin tamu nih, anak kakak kamu ya di rumah gitu, ataupun adik kamu ya. Pokoknya intinya akan ada tamu di rumah, tetapi kamu sudah anggap sebagai kayak anak sendiri gitu. Jadi kamu jaga, walaupun mungkin ya ini dia adik saya, tapi kan kamu sebagai orang tua, orang pengganti orang tua gitu. Jadi seolah-olah itu anak ya. Entah anak dalam artian kamu sekarang lagi program hamil, kamu akhirnya bisa mendapat momongan. Kamu bisa dapat momongan, ataupun mungkin kamu dikasih tanggung jawab sebagai kakak untuk menjaga adikmu. Jadi kamu tuh kayak pengganti orang tua gitu ya. Ya pokoknya intinya seperti gitu. Ataupun mungkin ada ponakan kamu ya. Pokoknya kamu pengganti orang tua untuk dia gitu ya. Dimana ya kamu bisa santai. Kenapa saya bilang kabar bahagia? Karena mungkin kamu selama ini sepi, nggak ada teman. Sekarang ya kamu menginginkan sahabat atau adik ya yang bisa membantu kamu juga mengerjakan pekerjaan rumah, bisa juga saling bicara. Kalau anak ya memang ini kabar bahagia karena mungkin yang tadi saya bilang ya, ada program-program yang mungkin kamu ikuti tapi belum, dan akhirnya semua doa-doa kamu terjawab. Kamu diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua, yaitu kamu bisa mendapatkan momongan ya. Oke, jadi seperti gitu. Dan saya lihat di sini kamu ada ikut tes ya. Saya lihatnya ke depan mungkin tes PNS ya, CPNS ya, atau BUMN, atau mungkin tes-tes lainnya ya di universitas atau di sekolah-sekolah mana gitu ya. Kalau kamu masih studi, kamu bisa mendapatkan itu ya. Contohnya kalau kamu mau mendaftar ke beasiswa atau ke universitas unggulan gitu kan, kamu bisa diterima ya. Kalau kamu CPNS atau apa nih ya BUMN ya, di tempat-tempat bergengsi kamu bisa lolos. Nah ini selamat buat kamu ya. Walaupun tidak mudah, makanya saya bilang di sini banyak belajar, harus bisa lebih up juga ya, upgrade semua fasilitas. Zaman dulu jangan dipakai ya, pakai program zaman now ya. Sekarang sudah banyak di YouTube, kamu belajar gitu supaya bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena di sini kamu mendapatkan bukan dengan yang jreng gitu, tidak, tetapi dengan usaha dan kerja keras. Wow, keren ya. Jadi usaha kerja keras kamu tidak sia-sia gitu. Oke, dan saya terakhir di sini untuk file pertama ya. Mungkin kamu ada yang sakit atau keluargamu ada yang sakit, saya lihat akan jauh lebih sembuh ya ke depannya, jauh lebih sehat gitu ya, dia sembuh gitu ya. Jadi mungkin anak kamu, mungkin kamunya, atau keluarga ayah ibu atau suami istri gitu ya, yang sakit akhirnya berangsur-angsur pulih. Nah itu jadi Kak Ica, tapi dia kan cuma sakit flu ya, ya lumayan, setidaknya tidak bikin repot kamu, artinya sembuh dari sakit apapun ya, walaupun mungkin sakit kecil, karena sekarang ini musim sakit
ya, entah kamu entah dia ya. Jadi kabar gembira ya, anak saya sembuh gitu ya, suami saya sembuh jadi bisa cari nafkah lagi gitu, tetap disyukuri ya. Jadi sembuh dari sakit ya. Uh, dan ataupun juga saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin orang tuanya sudah lebih baik ya. Kemarin nggak bisa jalan, sekarang sudah bisa jalan gitu. Intinya ada step by step. Anak yang tantrum akhirnya bisa penurut gitu. Anak yang speech delay bisa bicara walaupun mungkin masih satu kata dua kata gitu ya. Ada perubahan walaupun bertahap, walaupun sedikit ya, tetapi ada mengarah ke kesembuhan seperti gitu. Oke, itu untuk file pertama. Kita lanjut ke file kedua. Semoga resonate untuk kalian yang memilih file pertama ya. Kita ke file kedua, saya sisihkan file pertamanya. Oke, kita ke file kedua. Berikan energimu yang memilih file kedua sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kamu memilih file kedua. Oke, di sini ada The Magician. Di sini juga ada Page of Pentacles. Di sini juga ada Seven of Swords. Ada Eight of Wands. Ada Nine of Swords. Ada Six of Swords. Wow. Nine of Wands. Dan ada Ten of Pentacles. Saya merasakan di sini energinya ya. Kalau mau dibilang ada beberapa yang mungkin kondisinya akan naik jabatan ya, ataupun mungkin kamu resign, kamu keluar dari pekerjaan toksik ya, dan kamu mulai dengan pekerjaan yang sesuai dengan passionmu dan akhirnya lebih up gitu ya. Saya lihat usaha kamu ya kedepannya akan jauh lebih baik. Mungkin sekarang lagi kondisinya kurang bagus, usaha kamu akan jauh lebih baik ya. Ada beberapa juga yang banting setir, akhirnya bisa mendapatkan untung juga, karena mungkin contohnya ya, kamu jualan tas ya, kok tas belum laku-laku ya, oh ternyata sudah deh, mendingan saya jual sembako aja kelontongan, itu lebih up ya. Terus atau mungkin jual makanan ya, lebih artinya kamu banting setir dan itu lebih baik, penghasilannya lebih baik gitu. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa yang akan di ACC. Di ACC ini artinya dari pihak bank mungkin ya, ataupun mungkin kamu menjual aset ya, akhirnya ada pembeli. Mungkin kamu jual tanah, rumah ya, ataupun mungkin kendaraan yang kemarin-kemarin banyak yang mau tawar harga mati ya, tapi kamu belum bisa lepas. Ini ada beberapa yang memang mereka tawar dengan harga bagus ya. Ya artinya masih standar lah seperti gitu ya, tidak terlalu merugikan kamu ya. Harganya bagus. Kalaupun ACC berarti ya macam contoh mikro atau apapun ya, itu bisa lancar ya. Yang kemarin mungkin kamu kok lama sekali ya, akhirnya ada jawaban dari pihak bank untuk meng-ACC permohonan kamu. Nah ini pun juga bisa dari segi keuangan. Kalaupun seandainya kamu jadi karyawan, mungkin ada hak-hak kamu yang akan terbayarkan ya. Jadi kamu sekarang ke depan itu akan lebih up terhadap finansial ya. Jadi ya pokoknya intinya banyak lah ya, dari kredit mungkin atau penjualan, ataupun mungkin kondisinya juga kamu mendapatkan gaji ya, karena tadi saya bilang ada naik jabatan sehingga kan berpengaruh pada penghasilan juga gitu. Jadi kondisi penghasilan kamu ke depan akan jauh lebih baik untuk kalian yang memilih file kedua ya. Terus juga di sini saya merasakan kamu akan mendapat, yang jomblo mempunyai pacar baru ya, mempunyai pacar baru. Ini bicara pacar baru. Kalau yang sudah pasangan lebih setia, lebih sayang ya. Tetapi di sini hati-hati juga karena ada beberapa juga saya lihat, tapi ini kan anggap aja yang bahagia ya. Jadi walaupun mungkin kondisinya agak-agak gimana gitu, tapi ya hati, kita bicara tentang kebahagiaan hati. Di sini ada beberapa yang mungkin dalam tanda kutip triparty gitu, triparty tapi ya dia bahagia, kamu bahagia gitu, walaupun mungkin kamu tahu ini salah gitu, ataupun mungkin kondisinya kamu senang sama si orang ini, tetapi ternyata dia sudah mempunyai pasangan, tapi kamu bahagia. Nah ini, walaupun mungkin kondisinya sikonnya nggak tepat gitu ya.
Tetapi ya ini bicara cinta, jadi mau bagaimana lagi ya. Bicara perasaan sih ya, bertemu di saat yang tidak tepat gitu ya. Tetapi ya itu, bicara tentang jomblo, perasaan akan lebih up, berbunga-bunga ya. Kamu akan mendapatkan tambatan hati yang sevibrasi ya, yang sevibrasi. Oke, berikutnya lagi saya lihat di sini, kamu akan juara ya. Juara dalam artian memenangkan kompetisi ya, memenangkan entah juara apa, entah kemenangan apa ya, terserah. Dalam artian gini, kamu mungkin ikut lomba, kamu juara ya, kamu ikut turnamen juara, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi bersaing dengan apa gitu, siapa gitu, kamu lebih gitu ya, atau nilai kamu tinggi tadi, di file pertama ada yang apa dibilangnya lulus beasiswa ya, mungkin salah satunya juga di file kedua ini kamu bisa memenangkan itu ya. Jadi contohnya kamu di sekolah ya, siswa berprestasi, akhirnya kamu juara satu, bisa mendapatkan beasiswa gitu, atau sekolah-sekolah yang bergengsi. Bicara tentang kompetisi, jadi kamu bisa memenangkan itu. Kompetisi ini bicara tentang kompetisi ya, perlombaan. Ataupun apapun ya, terserahlah, pokoknya intinya yang lagi sedang kamu perjuangkan saat ini ya, dimana itu tidak mudah, tetapi ya itu ada usaha kamu pasti, kalau kamu tekun pasti berhasil, pasti ada jalan yang terbaik yang semesta sudah berikan ya. Bicara tentang kompetisi, kamu bisa juara ya, dalam lomba kamu menang gitu lah, seperti gitu untuk file kedua ya. Oke, itu yang saya readingkan untukmu ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.